damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, sehat selalu, penuh dengan semangat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sebelum berdoa, mari kita merenungkan firman Tuhan sebentar. Ya, firman Tuhan hari ini, ya kita perlu kebangkitan rohani terus menerus, saudaraku ya. Ini yang kita butuhkan karena situasi-situasi sekarang banyak sekali orang melontarkan pikiran-pikiran yang kadang-kala membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita ini berita-berita ya di berita televisi itu saya nggak tahu tuh kesaksian positifnya berapa persen, berita negatifnya berapa persen, tapi kalau kita lihat televisi acara booster atau apa berita-berita itu jarang sekali diberitahukan penemuan ini atau berita positif yang menggairahkan gitu ya, paling di akhir aja penciptaan lagu atau apa gitu saudara. Nah seringkali yang kita masuk di dalam hidup kita pikiran-pikiran negatif ya saudara ya. Nah hal itu bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita lelah, bisa membuat kita ini mengalami drop Bapak Ibu Saudaraku ya. Apalagi kalau siarannya itu ditambah-tambahi, beritanya ditambah-tambahi atau teman kita ya. Saya mengalami sebelum vaksin itu saudara-saudara ya, kan ada berita wah itu apa nanti chipnya 66 gitu ya dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua dinyatakan itu akibatnya nanti terjadi pembelahan perekonomian. Wah ya toh yang boleh masuk tol tuh yang sudah punya itu toh nanti itu bentuknya jadi berubah gitu. Banyak sekali saudara pikiran-pikiran itu jika kita biarkan di dalam hidup kita, jika kita biarkan masuk dalam pikiran kita, kita tidak mengalami kebangunan rohani. Kita tidak mengalami kebangkitan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah pagi hari ini kita mau merenungkan saudaraku ya firman Tuhan yang luar biasa. Inilah titik daripada visi dari Bapa misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Ya salah satu untuk kita mengalami kebangkitan itu adalah kita juga melihat visi yang pertama itu. Ya sehingga kita misi kita itu kita lihat pertama sehingga kita juga mengalami kebangkitan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan untuk kita semua. Ya. Matius 27 ayat 51 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua gitu ya. Dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit batu terbelah. Luar biasa dahsyat Bapak Ibu Saudara. 52 mengatakan dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bapak Ibu Saudara ya, ini Yesus setelah disalib, menyerahkan nyawanya itu, saudaraku, itu terjadi di Alkitab mengatakan itu ya tabir suci itu terbelah menjadi dua. Nah tabir bait suci ini saudaraku ya, ini dulu adalah tempat kerub itu saudara, apa itu namanya tempat persembahan itu saudaraku ya, di mana seorang imam boleh bertemu dengan Allah dan itu hanya seorang imam loh Bapak Ibu Saudara. Hanya satu orang saja yang boleh ketemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, dan itu pun kalau punya salah imamnya bisa mati, makanya ada talinya. Nah, ditarik enteng wis mati wis sudah itu. Saudara, tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan setelah Yesus disalib itu darah itu saudaraku yang membelah gitu ya. Membelah menjadi dua dikatakan, terbuka maksudnya, terbuka lebar ya, bait suci yang terbagi halaman ruang suci, ruang maha suci itu saudaraku kainnya itu terbuka. Padahal kainnya itu rangkap tiga, saudara ya. Ya, rangkap tiga itu terbelah dan katanya itu ya, saudara ya. Ini kalau orang belajar bait suci itu, saudara ya,
itu kainnya itu tebelnya selengan hampir 1 meter, saudaraku ya. Tebelnya hampir lapis 3 itu hampir 1 meter itu terbelah. Anda, saudaraku, menyaksikan betapa dahsyatnya, saudara, ya, terbelah, saudara, dan akibatnya di situ terjadi gempa bumi, saudaraku ya, terjadi orang kubur itu terbuka, orang kudus bangkit. Nah, saudaraku, makna yang dimaksudkan apa, saudaraku ya? Makna yang dimaksudkan adalah itu waktu dulu orang itu, saudaraku ya, itu hanya bisa bertemu dengan Bapa itu satu orang, yaitu imam, gitu. Dan hanya yang mendengar suara Tuhan itu juga satu, imam tok itu, saudara-saudara. Nah, maka itu saudara, ini kasih karunia betul, berkat Tuhan. Sekarang, saudaraku, begitu Yesus menyelesaikan itu, misinya selesai, visinya selesai, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang bisa bertemu dengan Bapa oleh karena darah Yesus tadi. Saudara, oleh karena darah Yesus yang telah membelah itu tadi. Sehingga manusia bisa bersekutu dengan Allah. Sehingga manusia bisa bersekutu dengan Bapa. Nah, akibatnya itu terjadi kebangunan rohani ketika kita bisa bersekutu dengan Bapa. Ketika kita bersekutu dengan Allah, kita mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Di mana-mana kita mengalami kebangkitan. Di mana-mana kita mengalami cinta akan Tuhan. Nah, inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Ya, saudaraku. Oh, yang kedua menjadi kebangkitan bagi kita. Saudaraku, menjadi kebangunan rohani bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kunci kita mengalami kebangunan rohani yang terus-menerus. Itu adalah yang pertama, saudaraku, persekutuan dengan Bapa. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus, saudaraku. Ya, kita sudah disucikan oleh darah Yesus, kita mengalami kebangkitan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita mengalami kebangunan rohani. Ketika kita di kantor, ketika kita di lapangan, ketika kita di belajar, ketika kita bekerja, saudara ya, kita di gereja, kita mengalami kebangunan rohani. Oh, kita ketemu dengan orang, saudaraku, orang itu disegarkan, orang itu dibangkitkan, orang itu dikasih semangat. Kenapa? Karena kita mengalami kebangkitan. Berita yang masuk kepada orang itu dari kita bukan berita kematian, tapi berita kehidupan. Dalam diri kita ini bisa mengalir aliran-aliran kehidupan, bukan aliran-aliran kematian, Bapak Ibu Saudara. Karena darah Yesus tadi, maka kita bisa bersekutu dengan Bapa, saudaraku ya. Karena Tuhan Yesus telah membelah, saudaraku, tabir bait suci itu tadi yang tidak mungkin dibelah oleh manusia, itu terbelah oleh darah Yesus dan kita mengalami kebangkitan. Ini berita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan membuat kita bangkit. Tuhan membuat kita ini, saudaraku, mengalami kebangunan rohani. Orang ketemu kita ini tidak mengalami loyo, Bapak. Kita juga tidak loyo, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mengalami kebangunan, kita terus semangat, kita terus mengalirkan, wah, penumpangan tangan kita ya, jabatan tangan kita, saudaraku, sekalipun cuma pakai begini, ya, orang mengalami kebangkitan, orang bergairah ketemu kita, orang bersemangat ketemu kita, karena berita-berita dari kita, berita dari surga, akibat dari persekutuan dengan Bapa, ya, akibat persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu kita perlu, saudaraku ya, mengalami, perlu bersekutu, ya, tidak perlu, wah, saya ini tidak perlu kayak dulu Pak Oscar, saya lemes, Pak Mura, saya lemes nih, kenapa ini gitu, ya, karena rupanya kita sendiri bisa mengalami persekutuan dengan Bapa, mengalami persekutuan dengan Allah, ya, saudaraku, darah Yesus yang melayakkan kita, bukan usaha kita, darah Yesus yang membuat kita seperti itu, saudara ya. Mari kita mengalami, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersekutu dengan Dia. Mari kita berdoa, ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati, kita tidak ikut KKR lagi, kita tidak ikut kebangunan rohani lagi, tetapi kita buat kebangunan rohani di kelompok-kelompok PA kita, di Zoom pemuridan kita, ya, dimanapun kita berada, kita mengalami kebangunan rohani. Karena tabir bait Allah itu sudah terbelah oleh darah Yesus. Ya saudara ya, mari kita berdoa.